Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nabila Putri dari manajemen 04, nomor NPM 222000176. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi di semester 3 yang saya pahami. Yang pertama tentang perencanaan ataupun konsep perencanaan. Ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep perencanaan sumber daya manusia. Konsep perencanaan sumber daya manusia itu sendiri merupakan proses memenuhi kebutuhan tenaga kerja organisasi dengan memperkirakan atau menyelaraskan sumber daya manusia internal dan eksternal yang sesuai dengan posisi yang belum terisi. Yang kedua, ada kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu skenario planning, yang kedua demand forecasting, yang ketiga supply forecasting, yang keempat forecasting recruitment, yang kelima action planning. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tenaga kerja, yang kedua demografi, yang ketiga pengawasan, yang keempat prestasi kerja, yang kelima pasar pekerja. Yang selanjutnya, manfaat perencanaan manajemen. Yang pertama, memfasilitasi adaptasi perubahan lingkungan. Yang kedua, memudahkan untuk berkoordinasi. Yang ketiga, fokus pada tujuan organisasi. Yang keempat, efisien pengerjaan. Yang kelima, efisien waktu dan biaya. Yang keenam, mendukung pengawasan kegiatan. Dari materi tersebut ada hubungan fungsi manajemen dengan perencanaan. Yang pertama, hubungan antara analisis dan pekerjaan dengan perencanaan. Yang kedua, hubungan antara perekrutan tenaga kerja dengan perencanaan. Yang ketiga, ada hubungan antara seleksi dengan perencanaan. Yang keempat, hubungan antara persiapan, karir, dan perencanaan. Yang kelima, hubungan kompensasi dengan perencanaan. Yang keenam, hubungan antara pelatih dengan perencanaan. Setelah itu ada juga prosedur perencanaan manajemen. Yang pertama, pengumpulan data, analisis, dan peramalan untuk memberikan perkiraan, pasokan, dan permintaan sumber daya manusia. Yang kedua, menetapkan kebijakan dan tujuan SDM dan mendapatkan dukungan manajemen puncak untuk kegiatan tersebut. Yang ketiga, membuat dan menerapkan strategi dan rencana program dalam berbagai bidang aktivitas. Yang keempat, mengelola dan menilai rencana dan inisiatif personel untuk mempercepat pencapaian tujuan SDM. Setelah itu ada permintaan dan penawaran SDM. Permintaan sumber daya manusia. Permintaan sumber daya manusia disebut juga dengan permintaan tenaga kerja, merupakan korelasi antara tingkat gaji dan jumlah pekerja yang ingin dipekerjakan oleh perusahaan. Tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. Yang pertama, perubahan lingkungan eksternal. Yang ketiga, perubahan kondisi organisasi. Yang selanjutnya, perubahan kondisi tenaga kerja. Setelah itu ada penawaran sumber daya manusia. Penawaran sumber daya manusia yaitu orang-orang yang mempunyai kebebasan memilih untuk bekerja atau tidak. Menurut teori klasik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu masyarakat, komposisi umur penduduk, produktivitas, skala gaji, dan kebijakan publik.